Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastahda bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di awal tahun 2022 ini kegiatan kita pengajian gabungan BKMT Kecamatan Kolaka, alhamdulillah kita bisa laksanakan meskipun masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang konon katanya waktu dekat ini dia akan mengajak lagi ibunya, kata Ustadz Abu Somad. Siapa namanya ibunya? Omikron. Omikron. Nah, panggil lagi ibunya. Jadi berarti kita lagi harus waspada kembali. Meskipun kemarin di awal tahun dan di akhir tahun kayaknya corona minggir, pas akhir-akhir dekat-dekat ini nah panggil lagi ibunya namanya Omikron. Oleh karena itu sebagaimana yang dipesankan oleh Ibu Ketua tadi bahwa protokol kesehatan tetap kita laksanakan, vaksinasi juga tetap kita taati sebagai ikhtiar kita di dalam menghadapi dan melawan ibunya corona. Siap? Saya rasa di sini sudah vaksin 2 semua. Sisa vaksin 3 lagi. Kita tunggu saja apa namanya vaksin 3. Booster. Tapi jangan salah sebut, jangan sampai mau sebut booster menjadi monster. Ya, yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Baik, pada sore yang berbahagia ini saya ingin memberikan beberapa tips, barangkali namanya tips atau cara menjadi orang yang bahagia. Saya tidak memberikan tips cara bagaimana menjadi orang kaya, karena saya lihat rata-rata di hadapan saya ini orang-orang kaya ini semua. Buktinya bajunya cantik-cantik semua. Luar biasa, warnanya luar biasa. Hampir sakit kepalaku lihat. Bermacam-macam warnanya. Hampir kayak teler. Dan saya lihat mahal-mahal di baju ini mahal-mahal. Ya. Mahal-mahal. Ya. Yang kedua barangkali di kontan semua di. Ada yang dicicil? Masih ada. Bayar 2 kali. Bayar 2 kali. Tidak apa-apa, makanya saya tidak berani lagi. Tidak ada gunanya kalau saya memberikan tips bagaimana menjadi orang kaya yang sudah kaya semua. Tetapi kalau bahagia, belum tentu bahagia semua. Ibu? Tapi saya yakin dan percaya di hadapan saya bahagia semua? Bahagia?
Ya, kan dilihat dari wajahnya. Tentara itu orang bahagia dengan orang bersedih. Bahagia. Inilah kata bahagia yang selalu kita dengung-dengungkan dan selalu kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Bahagia. Kita bekerja keras di dunia ini karena ingin bahagia. Kita menikah karena ingin bahagia. Kita ingin punya anak karena ingin bahagia. Apalagi biasanya ingin bekerja karena ingin bahagia. Cuma hadirin ibu sekalian, kita juga harus ketahui bersama bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak hanya terfokus pada harta. Tidak akan. Artinya apa? Tidak semuanya orang yang memiliki banyak harta itu berbahagia. Tidak semuanya. Bahkan terkadang kita mendengarkan di berita, orang yang paling kaya ternyata dia akhiri kehidupannya dengan cara gantung diri. Bahagia juga tidak mesti harus terkenal dulu, harus masyhur, harus menjadi artis. Tidak semuanya artis itu bahagia. Tidak semuanya orang yang terkenal itu berbahagia. Tidak semuanya. Bahkan terkadang yang kita dapati hari ini adalah banyak orang yang sangat terkenal, ternyata kehidupannya lebih bahagia kita daripada mereka. Lebih tenang kita daripada mereka. Nah, oleh karena itu barangkali ibu-ibu semua di setiap akhir salatnya atau di setiap setelah salat ataupun kapan saja selalu membaca doa, namanya doa sapu jagat itu. Kalau anak TK mengatakan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah di setiap harinya. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Nah, bagaimana tipsnya menjadi orang bahagia, Bu? Ini bukan berarti bahwa saya adalah orang yang paling bahagia daripada ibu. Tapi kalau dilihat wajahku bagaimana? Bahagia. Insya Allah saya tersenyum terus. Yang penting ada ibu di depan, saya tersenyum. Kecuali kalau tidak ada orang di depanku, tidak akan tersenyum. Yang pertama, catat baik-baik nih. Catat. Oh, direkam. Cara jitu menjadi orang yang paling berbahagia itu adalah banyak memberi. Pas klop dengan insya Allah apa yang menjadi cita-cita BKMT Kabupaten, banyak memberi. Inilah yang membuat kita berbahagia. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita, orang yang paling hebat itu bukan orang yang paling mudah mendapatkan harta. Tetapi orang yang paling hebat itu, orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Itulah orang yang paling hebat dan orang yang paling bahagia. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia terhebat adalah anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Saya punya ilustrasi, Bu. Tidak apa-apa nih. Mohon maaf kalau pelaku yang saya sebutkan ini pas dengan ibu. Mohon maaf, bukan unsur kesengajaan. Tonco,
Contoh, saya mengambil ilustrasi di pedagang. Karena ibu-ibu kan suka belanja toh. Nah, makanya saya ambil contoh yang suka belanja. Contoh, ada seorang penjual buah. Anggaplah buah langsat. Buah langsat ini harganya per kilo 7.500 umpamanya. Nah, ada 3 pembeli ibu-ibu. Pembeli pertama ketika dia menawarkan langsat ini, berapa harganya? Penjual mengatakan 7.500 per kilo, Bu. Wah, mahal sekali katanya, mahal sekali. Bagaimana kalau 2.000 saja? Wah. Bu, Bu, modalnya saya tidak sampai 2.000, ini modalnya 5.000, Bu. Saya hanya untung 2.500. Oh, kalau begitu 5.000 saja. Berpikirlah si penjual, oke lah, Bu. Apa namanya itu, deal. Diberikanlah 1 kilo langsat, dia berikan 5.000 rupiah uang. Tetapi pasti dongkol ini penjual, taliwa-liwa ini. Itu pembeli pertama. Pembeli kedua datang menanyakan berapa harga langsatnya. Dia mengatakan 7.500 per kilo, Bu. Oke, saya berikan 1 kilo. Kasih keluar uang 7.500, deal. Pembeli ketiga, berapa harganya, Bu, sekilo? 7.500. Oke, berikan saya 1. Kemudian ibu ini mengeluarkan uang 10.000. Lalu penjual ingin mengembalikan berapa ribu? 2.500. Dia mengatakan, tidak usah, Bu. Kita ambil nih, mudah-mudahan bisa berberkah menjadi ongkos sekolah buat anak-anak ibu. Nah, pertanyaan pertama adalah, kira-kira di antara 3 pembeli ini siapakah yang paling terbaik, Bu? Ya? Siapa? Yang ketiga. Betul, yang ketiga. Pertanyaan kedua, semoga beda jawabannya. Di antara 3 pembeli ini, siapakah yang paling diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya? Yang ketiga lagi. Oke, pertanyaan ketiga paling enak. Dari 3 pembeli ini, siapakah yang akan didoakan kebaikan oleh penjual? Ya? Yang ketiga juga. Kok ketiga semua? Pertanyaan terakhir, keempat. Ibu seperti pembeli yang nomor berapa? Sekarang ibu, sekarang saya tanya jujur ke ibu, kita seperti pembeli nomor keberapa? Oh, kadang-kadang semua deh. Kadang pertama, oh kalau yang pertama itu mungkin tanggal tua. Yang kedua pertengahan bulan. Yang ketiga awal bulan. Masya Allah. Berarti, Bu, nanti kita punya program Jumat Berkah itu baru 4 kali nih. Dapat awal bulan, dapat pertengahan bulan, dapat akhir bulan. Nah, coba kita lihat apakah sama. 10.000 awal bulan, 10.000 pertengahan bulan, 10.000 akhir bulan. Coba. Di antara 3 pembeli ini, tentunya yang paling banyak disukai oleh orang adalah pembeli yang ketiga. Yang paling banyak didoakan kebaikan untuknya adalah pembeli ketiga. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembeli ketiga. Kenapa? Kenapa, Bu? Apa alasannya? Karena pembeli ketiga ini adalah orang yang banyak memberi kepada orang lain. Makanya kita lagi baring-baring di rumah, santai-santai di rumah, ternyata tanpa sepengetahuan kita ada yang mendoakan kebaikan untuk kita.
Luar biasa. Itulah enaknya kalau kita banyak memberi. Makanya kalau mau kita berbahagia, banyak memberi. Dan memberi itu tidak mesti duit, Bu. Tidak mesti duit. Senyum juga pemberian. Tenaga juga pemberian. Pikiran juga adalah pemberian. Dan terkadang kita kan jangankan pemikiran, jangankan duit, pemikiran ataupun tenaga pun juga kadang kita kikirkan. Makanya dalam agama kita, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah siapa? Orang seke, bukan kikir. Bukan orang kikir, orang seke. Makanya Nabi memberikan penegasan, la yadkhulul jannata bakhilun. Tidak masuk surga orang-orang seke itu. Wah. Nak kena mana kita apa ye? Deto. Banyak memberi. Bahkan Nabi SAW memberikan janji luar biasa. Masuk surga dengan tenang, damai, sentosa, tanpa hambatan. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah. Wahai manusia, wahai kita semua, kata beliau, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Terus wa at'imut ta'am, sering-seringlah mentraktir orang, traktir makan. Dan kita bersyukur, ini apa isinya nih, nasi kotak atau kue? Oh, kue. Ini mentraktir orang, Bu, luar biasa. Siapa yang di dalam satu dos ini ada bagian daripada rupiahnya, yang kita kasih makan di sini adalah orang-orang saleh dan orang salehah semua. Masya Allah. Mak barakah, kata orang Bugis. Mak barakah. Wa at'imu ta'am, seringlah memberi makan orang, mentraktir orang. Wasilul arham, dan seringlah menyambung tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan seringlah engkau salat sementara manusia lagi tidur semua. Berarti qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan damai sentosa tanpa hambatan. Masya Allah. Bagaimana, Bu? Mau bahagia? Satu, banyak bersedekah, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tidak usah lagi saya sampaikan dalil-dalilnya, ini habis waktu. Yang kedua, karena 4 kayaknya saya sampaikan 4 saja. Yang kedua, agar kita menjadi orang bahagia di dunia ini adalah banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, jangan selalu melihat ke atas, melihat ke bawah, Ibu. Paham maksud saya? Jadi jangan lihat ibu yang di samping tak yang lebih mahal bajunya dari baju tak. Tidak akan bahagia itu, Bu. Setengah mati bahagia. Sakit terus kepala tak. Atau tetangga tak yang suaminya kepala bidang, yang suami kita hanya pegawai biasa. Jangan kita lihat itu. Saya teringat dengan kisah inspiratif dari seorang ibu yang anaknya lagi sakit keras. Sakitnya itu koma. Tetapi yang luar biasanya, ibu ini tidak fokus pada penyakitnya anaknya. Tetapi dia fokus, apa katanya? Alhamdulillah ya Allah, saya sangat berterima kasih kepada Engkau ya Allah, karena anak saya masih berdenyut jantungnya. Orang lain yang tidak ada lagi anaknya. Itu yang dia lihat. Ibu, kalau ibu
tidur malam bersama suami tak, biasanya kan ada yang kita dengar nih, apa yang kita dengar itu biasanya? Begitu kan Bu? Jangan marah, syukuri. Itu berarti bahwa suami tak masih hidup. Ada orang di luar minta maaf ini, yang dari suaminya minta maaf. Ada kesan ibu-ibu, dia tidur malam tidak lagi dia dengar. Bahkan ada di antara ibu merindukan ngoroknya suaminya, tetapi tidak ada lagi. Makanya Bu, kalau mengorok suami tak, syukuri, kan dia masih hidup. Cuma solusinya itu gampang Bu. Semata masalah ngorok dan tidak mengorok itu gampang. Kenapa ibu mendengarkan ngoroknya suami tak? Karena ibu belum tidur. Coba kalau ibu tidur, tidak ada ngorok. Makanya tidur ibu supaya tidak dengar ngoroknya suami tak. Begitu kan? Astagfirullah. Tapi biasanya orang gemuk-gemuk itu ngorok nih Bu. Ya gemuk. Tapi orang kurus juga ngorok. Kalau ibu tidur di malam hari kemudian ada bunyi begini, kukuruyu. Suara apa itu Bu? Oh, suara saya itu Bu. Masa ayam? Saya. Bukan ayam Bu, saya. Bah, untung saya tidak mengatakan au au. Mengatakan anjing Bah. Lebih parah lagi kalau anjing. Untung ayam. Tapi bodiku tidak sama dengan ayam. Jadi kalau ibu di waktu subuh masih mendengar kukuruyu, berarti ibu harus bersyukur. Kenapa? Karena telinga tak masih berfungsi. Ada orang bak tariak-tariak maki di dekatnya denang kalingan. Inilah cara kita untuk bersyukur. Jangan lihat ke atas. Ada dalilnya, ada hadisnya. Unzur ila man huwa asfala minkum. Dalam sebelum hadis itu, la tanzur ila man huwa fawqakum, walakin zur ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Janganlah engkau selalu melihat orang yang ada di atasmu, tapi selalulah lihat orang yang ada di bawahmu. Karena hal tersebut akan menjadikan engkau lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi yang kedua Bu apa? Mau bahagia? Banyak bersyukur. Syukuri apa yang ada hari ini. Punya suami, syukuri suami tak. Suka marah-marah, syukuri masih bisa marah. Ada ibu-ibu kesan tidak ada yang marahi. Minta maaf ini, minta maaf nih. Minta maaf. Itu berarti saya memberikan motivasi. Iya, supaya dapat jodoh. Tapi kalau suaminya orang baik, maka jangan lagi kita berpikir menikah lagi. Supaya di akhirat nanti kita akan sama-sama kembali dengan suami kita. Masya Allah. Begitu disyukuri. Ada juga cerita, tapi ini pensiunan, masih masalah syukur. Tinggal di Perumnas. Ya Perumnas lain, bukanlah lomba. Dia tinggal di Perumnas bersama dengan suaminya, sama-sama pensiun. Ini suaminya, namanya kan suami, sudah lihat istrinya sudah pensiun, kan dia merasa beban. Kenapa beban? Karena itu rumahnya yang di BTN di Perumnas adalah rumah satu-satunya rumah yang tidak terbangun. Di kanan, kiri, muka, depan terbangun semua. Hanya rumahnya yang tidak terbangun. Tidak aja di sini nih. Jadi suaminya mengatakan, Umi, mohon maaf,
inilah yang bisa saya berikan kepada Umi. Apa kata istrinya? Abi, ini sangat luar biasa. Ini rumah luar biasa, masih ada atapnya. Itu banyak orang luar sana tidur tak beratap. Tidak ada atap rumahnya. Yang kedua, Abi, saya sangat bersyukur. Rumah ini kita berdua tidak akan pernah ada orang yang dengki sama kita. Aman ki. Aman siapa mau dengki sama kita. Kulkas tak tidak ada, TV tak tidak ada, mobil tak tidak ada. Siapa mau dengki? Tidak ada. Tenang hidup tabu. Bukan tenang hidup Abi. Yang ketiga, Abi, saya sangat bersyukur karena inilah rumah tak satu-satunya rumah yang tidak dijadikan sasaran oleh pencuri. Apa model? Meskipun terbuka lebar-lebar, tidak akan pernah pencuri mau masuk di dalam. Gimana? Iya. Janda apa janda? Apa? Apa namanya? Saya kan sudah orang tua, tidak menarik lagi. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Kita sangat bersyukur karena rumah ini satu-satunya di kompleks yang tidak menjadi sasaran pencuri. Kalau begini prinsip hidup kita, Bu, tenang hidup, tidak akan galau dan seterusnya. Tenang hidup. Cuma masalahnya hari ini kita tidak mau begitu. Kita ini selalu menuruti pandangan mata kita, keinginan kita. Kita selalu ingin apa yang dimiliki oleh orang lain, kita juga harus miliki. Stres, Ibu. Stres. Itu saja sepatu kanan, dia tahu diri. Tidak mau pindah di kaki kiri. Tahu diri dia. Bagaimanapun risikonya. Mau PKP atau apa. Mungkin orang ini kakinya berat sebelah umpamanya. Berat di kanan. Dia tetap di kanan, tidak mau pergi ke kiri. Karena situlah tempatnya, itulah kodrat yang Allah berikan kepada dia. Belajar kita dari sepatu, Bu. Oke? Insya Allah Ibu akan bahagia. Bahagia. Tambah lagi. Iya 4 memang. Ketiga. Kalau Ibu mau bahagia, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini yang kita lakukan, kita sibukkan diri kita dengan zikir, maka boleh jadi kita tidak punya waktu lagi memikirkan orang lain. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit. Perumpamaan atau perbedaan antara orang yang suka berzikir kepada Rabbnya dan orang yang jarang berzikir kepada Rabbnya, itu sama perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Jauh sekali bedanya, Bu. Orang rajin berzikir dan orang malas berzikir itu bagikan orang mati dan orang hidup. Jauh bedanya. Dan Allah sudah berikan jaminan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang, tidak akan goncang. Tenang hati kita kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau bahagia, banyak berzikir. Subhanallah, tadi sudah contohkan dan kita telah dibimbing berzikir menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Terakhir, ini yang terakhirnya mungkin nak. Yang terakhir adalah kalau mau ki berbahagia, maka jangan lalu ki suka urusi urusannya orang.
ada di sini. Mau udah tahu semua urusannya orang. Kalau di samping rumahnya itu antara suami dan istri berkelahi, mau udah tahu kenapa dia berkelahi. Kenapa suami itu marah? Nauzubillah. Ini yang membuat kita tidak tenang hidupnya, tidak bahagia. Karena urusannya orang mau semua diurus. Saya ingat itu ceramahnya Ustaz Dasat, Bu. Tentang layangan putus. Siapa suka nonton layangan putus? Halo, mengaku Ki? Ada? Bagaimana ceritanya itu layangan putus? Saya tahu ceritanya dari ceramahnya Ustaz Dasat. Ternyata layangan putus itu ceritanya adalah apa itu? Suaminya orang baik, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, tetapi selingkuh, begitu di? Makerek-kerek Ki. Jadi curiga Ki, Ustaz Dasar. Kalau begitu jangan sampai ibu-ibu semua kalau suaminya baik-baik selalu dicurigai gara-gara layangan putus semua. Bu, tenang Ki. Kalau kita punya suami yang baik, suami yang saleh, rajin beribadah, taat kepada Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang haram di luar rumah. Tidak akan. Tidak akan selingkuh, dia akan menikah. Itu kan perbuatan halal, tidak akan melakukan perbuatan haram. Tidak akan selingkuh, dia menikah. Jadi apapun kondisinya, keadaannya orang lain, tidak usah kita ikut mengurusinya. Kecuali masalah umat, harus kita turut andil di dalamnya. Masalah kemiskinan, harus kita turut andil di dalamnya. Masalah rendahnya pengetahuan agama masyarakat, harus kita urusi itu. Itu yang mesti kita urusi, bukan yang lainnya. Karena Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtam bil muslimin. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli terhadap kondisi dan keadaan orang muslim lainnya. Nah, ini yang mesti kita urusi, Bu. Tidak usah di rumah tangganya orang kita urusi, tidak usah di suaminya orang kita urusi, tidak usah di istrinya orang kita urusi, tidak usah di mobilnya orang kita urusi, 2, 3 atau 4 mobilnya, terserah dia. Kan dia sendiri nanti yang pertanggungjawaban di akhirat, bukan kita. Ibu, jadi lagi berusaha bah 4 mobilnya itu hanya kepala bidang. Curiga lagi apa sih yang 3 mobilnya itu korupsi? Belum tentu. Itu kebun cengkehnya 2 hektar, cengkeh semua isinya. Makanya dia beli mobil. Ibu, iya. Bagus rumahnya tetangga, jangan kita urusi itu. Yang kita urusi adalah kalau ada tetangga nihil pengetahuan agamanya, nah itu yang kita urus. Bagaimana caranya dia bisa berpengetahuan agama? Kalau ada tetangga anaknya terlantar, tidak sekolah, itu yang kita urus, itu yang kita perhatikan. Bagaimana caranya dia bisa sekolah? Kita menjadi orang tua asuh bagi anaknya. Luar biasa. Pasti ibu akan berbahagia. Setuju tidak? Setuju? Jadi saya ulangi, kalau ibu mau berbahagia, 1, banyak bersedekah. 2, banyak bersyukur. 3, banyak berzikir. Dan 4, jangan urusi urusannya orang. Masya Allah. Serasa itu barangkali kita sudah hafal semua. Dan sisa dipraktikkan. Jadi kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo kita ajak suami ayo kita ajak istri ayo kita ajak tetangga anak-anak semua. Ayo kita praktekkan 4 tips menjadi orang yang berbahagia di dunia. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sedikit tidak enak didengar. Saya mohon maaf seberibu-ribu maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.